Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun Anda menonton. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa pentingnya hak asasi manusia. Perkenalkan anggota kelompok: Ridho Kurniawan, Dwi Mulyati, Ahmad Rafki, Karvika Rosaida, Gracia Stefani, Muhammad Raja, Az-Zahra, Adin Raisya, Andani Dewanti, Alicia Nazwa. Di era ini, hak asasi manusia merupakan hal yang sering menjadi bahasan. Banyak sekali hal yang terjadi yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sendiri? Menurut pengertian John Locke tentang hak asasi manusia, merupakan hak yang berasal dari pemberian Tuhan terhadap umat manusia sebagai hak yang terjadi secara alami. Oleh sebab itu, siapapun tidak dapat mencabut kekuatan di dunia ini. Sifat dari hak asasi manusia ini sangatlah sakral dan fundamental. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia yaitu hak yang dinikmati untuk setiap umat manusia di dunia semenjak mereka lahir. Hak mempunyai sifat universal karena pada dasarnya hak itu sama atau tidak memiliki perbedaan. Hak dan kewajiban sudah melekat dalam diri manusia, sebab lahirnya manusia di bumi serta di hidupnya akan terus terbawa akan hak-hak kodrat yang melekat. Pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada pada diri tiap-tiap manusia. Hal itu merupakan anugerah yang wajar karena merupakan pemberian Tuhan yang Maha Esa. Setiap individu harus senantiasa menghormati serta melindunginya. Itu juga berlaku bagi pemerintah negara tanpa terkecuali. Hal yang menjadi key values dari HAM yaitu human dignity dan yang kedua equality. Dilakukan juga deklarasi umum hak-hak asasi manusia, the Universal Declaration of Human Rights. Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak asasi manusia yang asasi kepada seluruh masyarakat dunia. Deklarasi HAM itu dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat di seluruh dunia agar selalu menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam bahasa Inggris dan Perancis, hak asasi manusia atau HAM yang berarti hak asasi manusia ini adalah perspektif normatif serta hukum. Mereka menunjukkan bahwa di dalam diri manusia sudah ada yang melekat, yaitu hak. Dalam hak asasi manusia, setiap orang memiliki peran tanpa memandang daerah, bahasa, dan agama. Jadi, begitu universal. Pada prinsipnya, hak asasi manusia tidak terlepas dan tidak bisa dipisahkan serta dihubungkan satu sama lain, saling ketergantungan. Akan tetapi, HAM memiliki cabang ilmu tersendiri untuk mempelajarinya. Badan negara telah diamanatkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak asasi manusia belum tentu terjamin dan terlindungi. Maka dari itu, dalam hal ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan, terutama lembaga negara. Perlindungan hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia untuk perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum dibutuhkan dalam pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itu dia penjelasan singkat mengenai apa hak asasi manusia itu sendiri. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah hak asasi manusia itu penting? Dan mengapa hak asasi manusia itu penting? Berikut penjelasannya dari anggota kelompok kami. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Pasal 1, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Di Indonesia, pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia sangatlah bermanfaat dan penting bagi setiap manusia. Sebab hak asasi manusia berhubungan dengan harkat dan martabat pribadi sepenuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia ini berkaitan dengan pembentukan Pancasila yang tertuang dalam sila kedua. Namun, pelanggaran HAM di Indonesia masih banyak, dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan belum ada mekanisme penanganan HAM tersebut. Secara umum, perkembangan dan penegakan hukumnya belakangan ini sudah mulai menunjukkan kemajuan. Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan menghasilkan pernyataan bahwa dalam kasus pelanggaran hukum yang paling besar dan paling berat di negara Republik Indonesia adalah adanya gerakan G30 SPKI, yang mana pada kasus ini telah menewaskan sejumlah pejabat TNI yang dilakukan oleh para gerombolan PKI. Menurut data terakhir yang telah ditemukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi dan Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2012, diperkirakan korban yang telah dibunuh dan meninggal dunia jumlahnya hampir mencapai 1,5 juta jiwa. Bahkan dapat dikatakan mencapai 2 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia masih terabaikan. Padahal, negara yang beradab serta berdaulat adalah negara yang mampu untuk menegakkan dan menjaga hak setiap warga negaranya. Masyarakatnya sendiri masih banyak yang tidak mengetahui tentang hak apa saja yang mereka miliki serta kewajiban apa saja yang harus mereka penuhi. Dari sekian banyaknya permasalahan dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, itu disebabkan karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham tentang hak asasi manusia. Seringkali, mereka menuntut haknya tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu melakukan revitalisasi paradigma hak asasi manusia supaya antar individu bisa lebih menghormati sesamanya, karena sesungguhnya kedudukan tiap-tiap individu itu sama rata. Pemahaman hak asasi bangsa Indonesia sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu ciri dari negara hukum di Indonesia yaitu hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia, karena senantiasa menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Jika hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan, akan terjadi kekacauan dan menimbulkan masalah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa lembaga yang bertugas untuk menegakkan dan mengatur tentang hukum hak asasi manusia. Walaupun sudah ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk melakukan penegakan hak asasi manusia seperti Peradilan HAM dan juga Komnas HAM, akan tetapi peran masyarakat masih sangat dibutuhkan. Bisa dikatakan jika penegakan HAM dilakukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan berada sesuai nilai yang dikandung dalam Pancasila, sehingga dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia.
sebagai anggota masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga perlindungan HAM lainnya. Yang kedua, mengajukan usulan mengenai rumusan dan kebijakan berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga perlindungan HAM lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dengan cara sendiri ataupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM itu sendiri. Maka, selanjutnya dapat kita ketahui bahwa wujud realisasi dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang beradab. Mengapa kemanusiaan yang beradab? Karena kemanusiaan yang beradab itu merupakan sebuah penegakan dari hak asasi manusia yang dimana hak asasi manusia itu memberikan kesamaan perlakuan, harkat, mutu, dan martabat kepada semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Contohnya, tanpa melihat apa itu pangkatnya, apa itu sukunya, apa itu warna kulitnya, apa itu agamanya, dan masih banyak contoh lainnya. Dengan hal itulah, hak asasi manusia termasuk ke dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tetapi satu jua. Dan apabila kita dapat menegakkan hak asasi manusia, maka kita dapat memperkuat karakter bangsa sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita tahu bahwa sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui hak asasi manusia. Kita harus tahu akan hak asasi yang kita miliki sebagai subjek hukum, sebagai warga negara, but most importantly, hak sebagai manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. God owned perfection, but we tried our best. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.